mau bertanya, membunuh itu dosa enggak sih? Dosa. Dosa. Mama habis membunuh ya Nana? Misalkan. Misalkan. Membunuh kutu. Kalau kutu nggak apa-apa. Kalau kutu nggak apa-apa. Berdosa enggak? Berdosakah diriku terpaksa membunuh kutumu yang bersarang di rambutmu. Tapi kalau hewan-hewan lain nggak boleh. Oh, tapi kalau hewan-hewan yang lain nggak boleh. Yang bersarang di rambutmu bikin kamu garuk-garuk. Tuh. Ini untuk coklat sih. Ya, inilah sekedar ya untuk seberapa besar apa kepandian Casey atau peningkatan otaknya Casey karena ini udah kelas TK. Ya pulang lah kowe. Ih, ngomongan keberapa? 3. Hai keempat ya. Yo, kowe. Lalu lihat. Ayam saja saling menunjukkan siapa yang paling hebat. Bertarung ya. Iya ya. Menunjukkan siapa yang paling hebat. Yang kalian yang saling tuduh bayar. Pihak sini menuduh ada bayar, pihak sana menuduh ada bayar. Ya udah, perang antar bayar aja, yang penting bayarnya itu yo yang dalam apa maksudnya dalam canggih, dalam ilmu teknologi, cara bicaranya bagus atau maer ya. Bayar ya dilawan bayar wis gitu wae, gak usah pusing-pusing. Yang penting kalau intinya ya kalau perang bayar ya damai. Hanya perang bayar kan perang argumen, perang data ya. Nggak usah dibawa ke nyata seperti ayam ini ya. Ini kan adu fisik siapa yang lebih unggul. Aku akan menjadi komentator tinju. Kalau ini aku komentator ya. Ayam lagi bertarung, ibarat kalau di petinju itu yo kalang ingatnya tuh Holyfield sama Mike Tyson. Ya udah anggap aja ini Mike Tyson and Holyfield. Nah, sedang pandang memandang. Nah, iya menentukan siapa yang paling hebat, paling juara. Aku kasih nama Mike Tyson and Holyfield. Maaf yang fans berat Mike Tyson and Holyfield ya jangan marah. Ini sekedar nama, oke? Hidup dibikin santuy aja, bikin happy ya. Holyfield sama Mike Tyson lagi berputar-putar, bertarung. Kerajaan warisan. Oh, lanang-lanang wi. Oh iya. Wedokan warisan baik ngomong ngono. Ya. Lagi pandang memandang, bisa juga mengargumentasikan, ada yang keroyokan wedoan, ada yang mengargumentasikan keroyokan warisan. Nah, kalau ini aku anggap ya Holyfield sama Mike Tyson sedang pandang memandang. Lah, ada sponsor lewat. Ya, wes ban terus. Syah. Oh, ndablek. Weh. Ya ndablek iki. Karena lanjut. Kata kakak saya keroyokan manuk. What is manuk? Saya tidak punya manuk. Karena saya lagi menjomblo. Tadi di sana, nyambung ke sini. Ya, terus. Ya. Lah intermezzo Mbah Ngari ngunuhi pelem. Di oh kayak mutong apa lanjut kayak ya biar ayam aja yang saling punya dendam, kalau manusia jangan punya dendam. Oke. Pagi ini ya aku tidak akan menceritakan masa laluku yang dengan penuh kesedihan, tidak menuju ke dunia politik dan tidak lagi
di Dinas Permomongan ya. Ceritanya ki meh lucu ya, semoga kalian bisa tertawa. Nek ora ya dipaksa untuk ketawa. Ini tok cukup ya. Iki kan mainane momonganku wang-wangan. Lah anakku komplain gini, "Bu, duit asli kok gitu kok duit-duitan." Bilang seperti itu. Ya aku jawab seperti inilah, "Ya wis ra apa-apa, Kak. Karang yo kaya kaya ibumu ki ekonomi menengah ke bawah ki yo dolanane duit palsu. Meski duwe akeh ki 1.324.000 ki mau. Hargane ki 2.000 atau 3.000 dolanane wong cilik ya uang mainan gitu. Uang mainan. Oke, yes. Ya setidaknya ki ketawa meski sedikit. Ngono wae ya. Awali hidupmu dengan senyum, pasti hari-harimu pun akan penuh dengan senyum lah kata-katanya. Asal jangan senyum kebablasan, nanti bisa masuk ke RSJ koyok sing tau ngomong iki wis pernah. Pasti semua orang pada jealous ya, yang belum punya pasangan, yang lama udah berpisah, contohnya seperti saya, berapa tahun ya, kira-kira 12 tahun ya, mah dibilang jamuran ya terserah, mah dibilang karaten ya wis ben. Nah, banyak tetanggaku, teman-teman dekatku semua pada bilang, "Loh, Des, kowe kok ora pengen golek bojo meneh?" Yo aku sih dadi wong rak munafik, sapa sing ora pengen duwe bojo ya ora. Gini. Nah, tak jawab seperti ini. Tak ibaratkan ibarat mangga, yen gembadung itu setengah mateng ya. Itu kalau dimakan itu asem ya. Kalau cara makannya pun seperti ini. Hanya meremelek enaknya di situ. Nah, beda kalau mangga sudah matang ya, enak dimakan. Sampai bibir-bibir pun dilunyam-lunyam. Karena apa? Rasanya manis, enak, terus dilihatnya pun seger dalam arti kan mangga itu kan kuning merona ya. Nah, di situ kenikmatan mangga kalau yang sudah matang atau sudah tua ya. Ya tuanya yang tua berisi, jangan tua-tua yang menuju ke busuk ono kae di yang ada item-itemnya, ibaratnya tuh dipangan bolor kalau di kampungku. Oke, tetap semangat jalani harimu pagi ini dengan ya bahagia. Semoga kalian bisa mendapat kebahagiaan hari ini dan bisa menjalankan aktivitas dengan tentunya sehat dan tetap semangat ya, sugeng enjing ya. Biar bagaimanapun main HP itu dilarang, ini masih di kampung nggak apa-apa lah, meluangkan waktu 3 menit mungkin ya. Main HP dalam perjalanan, ini masih di kampung, belum begitu ramai. Nah, ini cerita nyata tetanggaku pengusaha sukses ya. Pernah ada tuh kata-kata seperti ini, mensejahterakan atau memuliakan ustadz atau habib itu pahala berlipat ya. Nah, mungkin ini benar, tapi ya juga lihat kondisi sekitar. Maksudnya gini, cerita nyatanya gini, pengusaha tetanggaku ini sedang jalan naik mobil sama istrinya. Nah, di tengah jalan melihat Habib yang pernah dikenal ya. Nah, habis itu apa, istrinya diturunkan terus makan bareng sama Habib. Ingat gak semua Habib seperti itu ya, ini hanya cerita nyata dalam kehidupanku sehari-hari. Nah, di situ istrinya gedumel, ya memuliakan Habib, tapi kewajiban kepada istrinya kan ya nggak gitu juga, masa diturunkan di tengah jalan. Aku mendengar tuh ya mau ketawa kok, yo kasihan, tapi kok yo mau dikatakan bagaimana, yo wes nggak bisa mikir ya. Intinya gini lah, prioritas dulu itu apa ya. Istri kan intinya yang kelak bisa menemani kita di saat susah, sedih. Intinya setiap hari itu kita bareng sama istri ya. Kalau sang laki-laki seperti ini ya nggak tahu lah
kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, udah mau menuju jalan rame tak berhenti. Iwak apa? Iwak canang. Kalian tahu nggak ya, cebong itu hidupnya di air ya. Ini termasuk temannya cebong ya. Bisa membagian anak-anak kecil ya. Ikan, cebong kan temannya banyak ya manusia. Ya ikan. Ya. Apalagi kalau kadrun itu ya. Masuk. Ini ya terkadang cerita anak kecil tuh bisa membuat kita tuh seneng. Tadi bilang apa ngerebut Faras, iya mas. Bukan ngerebut. Nah di situ bilang rebut. Ini versinya apa? Tadi Faras kenapa? Nanti mas diajak ayunan sama Tasya sama aku, tapi Faras pas di ayunan malah itu aku mau ikut sama Tasya malah kabur. Oh gitu. Ini cerita Faras tuh maunya sama Tasya, tapi ini pembelaan diri. Ini juga mau ikutan ayunan, tapi Faras sama Tasyanya nggak mau. Ya Faras malah itu aku sama Tasya pengen ikutan dan itu Faras itu aku berhentiin aku naik sama Tasya dan Faras itu kabur. Katain mau dijual tasnya Faras. Enggak, aku cuma itu. Tasnya Faras direbut Faras. Awas kamu nanti kecemplung loh, itu minggir-minggir sekali loh. Lah kok nggak pulang, nggak dijemput kamu? Lang cewek. Sing Pak golek ikan. Masa-masa anak-anak itu masa yang paling menyenangkan. Nggak tahu. Ngene iki nyari ikan, ibumu tahu nggak, mamamu? Nggak tahu toh? Pada kerja. Ya boleh lanjutkan. Kok nek lanjutkan berpetualang ya. Kalau mama tahu pasti dimarahi, disuruh pulang ya. Mana aku kerja sama bapakku. Oh, mamamu. Oh, sama budemu. Budemu di mana? Di rumah apa di pasar? Oh, yang kuat ya, Nak. Tetap semangat, oke? Jempolnya mana, Nak, semangat? Biarkan mereka berkreasi, mesti ya keadaan seperti ini kali sangat ya. Yang penting bisa menikmati masa anak. Dua dari temannya Casey laporan. Udah kamu pulang dulu, kok dicari? Pulang sih. Tadi ya sedikit cerita tentang kenakalan Casey di sekolahan. Ya tapi Casey menceritakan yang sejujurnya. Adik marah. Ya udah. Udah pulang, gak usah lama-lama, medok lo. Nanti burungnya kademen lo. Dadah sih toh. Dadah. Biarkan mereka menikmati masa anak-anaknya, meski ya ngumpet-ngumpet dari orang tua ya. Ya itu seperti waktu kecil dulu aku. Kalau ini dilarang, itu dilarang, ya akhirnya agak nakal. Dalam arti nakal, pengen ini kok nggak boleh, pengen itu kok nggak boleh. Asal masih di jalur yang baik-baik saja sih nggak masalah. Oke, tetap pantau anak-anak kita. Terkadang tuh anak lebih cerdik dari kita ya. Lagi jemput sekolah kok nangis. Pak Presiden lagi kunjungan kerja ke Aceh ya, dan disambut di situ Gubernur Aceh. Ya bilang selamat datang dan minta maaf dalam arti ya ada kekhilafan. Lah terus Pak Presiden bilang seperti ini, ya wajar lah. Semua manusia tuh punya khilaf. Mungkin khilafnya Aceh di sini ya
tahu kalau meski daerah Aceh itu tidak ada yang memilih Pak Jokowi ya. Ternyata masih diperhatikan, dibangunkan jalan-jalan trans atau jalan tol itu ya. Ya intinya gini lah, kita kan lagi dapat serangan dari Australia. Mudah-mudahan dengan dampak positifnya ya Indonesia bisa menjadi satu melawan negara-negara asing yang ingin mengambil wilayah kita. Itu aja intinya ya. Ya setiap manusia sih punya khilaf, tapi kalau berkepanjangan ya bukan khilaf namanya, berbuat dosa dan dosa ya.